Suatu pagi, seorang wanita bernama Han Jayong terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi yang indah. Ya, mimpi basah dia guys. Wanita lajang berusia 29 tahun itu sering mengalaminya dalam beberapa waktu terakhir. Beralih di suatu kantor penerbit. Saat rapat itu, sang bos tampak kesal karena peminat pembaca dari majalahnya menurun. Dan sang bos pun berinisiatif menunjuk seorang pria bernama Pak Wuri untuk membuat majalah web di kolom seks. Awalnya Wuri menolak, namun akhirnya dengan terpaksa ia menyetujuinya. Setelah rapat, Wuri berencana mengajak wanita idamannya Tuti untuk nonton. Namun gagal setelah tahu wanitanya itu telah bertunangan. Pindah ke Jayong di toko roti sang ayah. Sehari-hari Jayong membantu ayahnya di toko. Pagi itu Jayong mendapat berita bagus dan buruk. Berita bagusnya, permohonan dana siniar semacam podcast yang diajukan Jayong beberapa waktu yang lalu telah diterima. Sementara buruknya, sang nenek masuk rumah sakit. 갈게. 오빠, 사랑해. 나도 사랑해. Malam harinya Jayong merayakan dengan minum-minum bersama sahabat-sahabatnya. Minum dengan semangat, ternyata Jayong baru saja putus dengan pacarnya. Cerita pun mereka lanjutkan dengan cerita mimpi basah Jayong hingga masalah hubungannya yang selalu gagal. Sementara di lain tempat, Wuri menggalau sembari minum bersama mantan rekan kantornya. Setelahnya, Asep sang teman mengambil gambar Wuri untuk didaftarkan di aplikasi kencan Lovebridge. Begitupun dengan Jayong. Setelah putus, ia iseng mencoba mengunduh aplikasi tersebut. Mendengar itu, sahabat-sahabat Jayong ada yang mendukung, ada pula yang tidak setuju. Si Asep kemudian memberi saran tentang tugas yang diberikan sang bos kepada Wuri, di mana dengan Wuri menemukan wanita di Lovebridge, dia bisa bersenang-senang sekaligus dapat menulis cerita di kolom seks yang diberikan. Awalnya Wuri tidak mau, namun karena masukan mendetail yang diberikan oleh Asep, akhirnya Wuri terdiam seolah setuju. Sementara Jayong yang galau malam itu mengajak sahabatnya untuk taruhan. Kalau dia bisa bawa pria ke hadapan teman-temannya, Jayong akan dibayar. Yap, hari esoknya, hari-hari Jayong pun disibukkan dengan mencari perhatian laki-laki. Namun bukan perhatian yang dapat, Jayong malah dibuat semakin galau. Karena tak seorang pun pria beres yang ditemukannya. Akhirnya malam itu Jayong kembali minum-minum. Saat mabuk itu, Jayong curhat dengan pria pemilik bar yang merupakan temannya tentang pria yang tak akan pernah mau dengannya yang memiliki banyak hutang. Jayong sangat frustasi karena kehidupan percintaan di usianya yang hampir 30 selalu gagal. Esok harinya tepat di tahun baru, ketika bangun tidur, Jayong seketika teringat tentang taruhan dengan sahabatnya. Akhirnya Jayong mencoba membuka aplikasi Lovebridge. Lagi-lagi pria nggak beres ditemukannya guys. Namun ia sempat menyukai profil bernama Burung Berkicau. Di lain tempat, pagi itu saat akan beraktivitas di hari libur tahun baru, Wuri membuka HP-nya dan melihat seorang wanita telah menyukai profilnya. Ia pun melirik-lirik di sekitarnya untuk melihat wanita yang nge-like profilnya. Yap, Wuri melihat sosok wanita itu. Dia adalah Jayong. Itulah pertemuan awal mereka. Sebelum kenalan, Jayong memastikan segalanya aman agar dirinya tak tertipu lagi oleh pria. Merasa aman dengan Wuri, mereka pun berkenalan. Mengetahui nama mereka memiliki arti buruk alias mesum, keduanya lanjut untuk makan bareng hingga saling cerita. Namun cerita mereka bukan cerita biasa, vulgar sekali guys. Mereka yang sama-sama tak mau memiliki hubungan serius, akhirnya TTM-an alias FWB-an. Kayak gitulah ya. Setelahnya saat di toilet, sahabat-sahabat Jayong ribut di grup perihal mereka yang ingin check-in. Lagi-lagi ada yang mendukung, ada yang tidak. Sementara Wuri mendapat kabar dari bosnya agar segera menuliskan sesuatu di halaman majalah web kantor mereka. Begitupun dengan Pak Asep. Jadi Wuri ini berniat mendapatkan pasangan kencan untuk menjalankan tugas kantornya. Sementara Jayong ingin menyalurkan hasrat seksualnya. Bisa dibilang friends with benefit gitulah ya kan, FWB-an. Ya, mereka pun menuju hotel hari itu. Malamnya sepulang skidi papap, tampak keduanya salah tingkah ketika ingin berpisah. Wuri yang awalnya cuek kini seperti pria yang lagi kasmaran. Setelah berpisah, Wuri mencoba menulis ketika di jalan pulang menggunakan bus. Sementara Jayong malam itu sempat cerita dengan sahabatnya Retno tentang jalinan ranjang yang dilakukannya ketika ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat neneknya.
Sang nenek yang sempat mendengar mencoba menanyakan hal tersebut hingga menasihati sang cucu. Esoknya saat olahraga, Jayong teringat tentang kebersamaannya dengan Wuri yang selalu enak-enak diranjang. Mencoba mengalihkan namun pikirannya hanya tertuju ke sana. Beralih ke Wuri, malam itu tampak ia baru saja menyelesaikan tulisan episode 1-nya. Ketika ingin chattingan dengan Jayong, ia mendapat kabar dari Tuti. Ketika bertemu, tiba-tiba Tuti memeluk Wuri. Akhirnya keduanya berakhir di motel. Namun ketika pulang dari motel, tiba-tiba Tuti pergi begitu saja saat melihat HP-nya. Esok harinya di kantor, Wuri dipanggil bosnya. Di ruangan sang bos, Wuri mendapat pujian dari bos karena tulisan yang dibuat Wuri mengundang penasaran banyak pembaca. Setelahnya Wuri melihat Tuti yang tadi malam ternyata balikan lagi dengan tunangannya. Itulah kenapa si Tuti pergi begitu saja, guys. Alah Bang Wuri, sabar ya Bang. Cuma dianggap ketika si dianya galau, tiba senang dia lupa. Di malam harinya Wuri dan Jayong bertemu di suatu warung. Di sana Wuri cerita tentang kegalauannya yang selalu dianggap sebagai pelarian wanita yang disukainya. Saling cerita masa lalu sembari minum, akhirnya cerita mereka berujung ke cerita mesum. Namun sebelum mabuk parah, Jayong cerita tentang patah hati terberat yang dialaminya. Dan bulan depan pria itu akan menikah. Mendengar itu, Wuri memberi saran agar Jayong mengacaukan pernikahannya. Sepasang manusia yang dilanda kesepian itu pun menghabiskan malam bersama hingga tidur di ranjang yang sama. Yap, mulai dari sana, hari-hari mereka kemudian dihabiskan dengan berduaan. Tak peduli dengan keadaan, yang penting bercinta dan penuh keseruan. Di momen itu, dengan semangat, Wuri kembali menulis di web majalahnya tanpa sepengetahuan Jayong. Yang mana guys, tulisan Wuri itu mengundang banyak pengunjung hingga meningkatkan antusias para pembaca. Pengalaman berduaan dengan Jayong itu selalu dituangkan Wuri ke dalam tulisannya. Namun Wuri yang sepertinya sudah kebawa perasaan tak menuangkan perasaannya lewat tulisan itu. Hari berikutnya di kantor, Wuri kembali mendapat pujian dari bosnya hingga sang bos mentraktir mereka semua. Bahkan si bos memerintahkan Wuri untuk melanjutkan tulisan itu menuju 10 bagian. Wuri awalnya pengen nolak, tapi ya gimana, perintah si bos tak bisa ia tolak. Saat Wuri menyendiri di luar, si bos tiba-tiba nyamperin. Nah di sana Wuri menyampaikan bahwasannya dia pengen berhenti bekerja. Dia tidak bisa melakukan diam-diam seperti ini. Yap guys, Wuri sepertinya sudah main perasaan dengan Jayong. Dia nggak mau kalau Jayong tahu semua ini. Namun si bos menolak keras dan melarang Wuri untuk berhenti. Alhasil Wuri dilanda dilema parah. Di lain tempat, Jayong juga dilema. Ternyata saat skidi papap terakhir, Wuri sempat menyatakan perasaannya kepada Jayong. Dan itu membuat Jayong bingung. Tak lama, tiba-tiba Wuri menelpon berencana memberitahukan semuanya. Saat mereka bertemu itu, Jayong mendapat pesan dari sahabatnya yang mengabarkan bahwa pernikahan mantannya akan dilaksanakan sejam lagi. Akhirnya mereka melaksanakan niat mereka untuk mengacaukan pernikahan tersebut. Namun dengan cara yang halus, Wuri berinisiatif untuk mencuri buku tamu yang berisikan orang-orang yang memberikan uang di acara pernikahan itu. Jadi kayaknya guys, tradisi pernikahan di Korea itu siapa yang memberikan sejumlah uang nantinya wajib untuk diberikan kembali ketika orang yang memberi mengadakan suatu acara. Timbal balik gitulah ya. Nah dengan mantan Jayong tidak tahu siapa yang memberi, itu akan membuat hidupnya terganggu. Setelahnya Jayong berterima kasih kepada Wuri. Di saat Wuri mau menyampaikan niat baiknya, tiba-tiba Jayong memotong pembicaraan dengan mengajak Wuri jalan-jalan esok hari. Ya, esoknya pun mereka pergi jalan menghabiskan waktu berdua di wahana permainan. Selesai bermain, tak sengaja Jayong melihat pesan dari HP Wuri di penitipan. Merasa ada yang aneh, Jayong ke toilet untuk membacanya. Dan ya, itu membuat Jayong begitu kagetnya. Kembali hatinya retak. Di lain sisi, Wuri yang mengetahui itu mencoba mencari Jayong yang pergi meninggalkannya. Tak butuh waktu lama mencari, akhirnya mereka bertemu. Di sana, Wuri berencana menjelaskan semuanya. Namun Jayong yang keburu kesal memarahi Bang Wuri hingga mengancam akan melaporkannya dengan bukti obrolan yang barusan direkamnya.
Dengan perasaan yang begitu hancur, Jaeyoung pergi meninggalkan Wuri. Kemudian Jaeyoung menangis hebat setelah membaca tulisan Wuri, seolah harga dirinya telah direndahkan. Malam itu Jaeyoung beserta sahabat-sahabatnya kumpul. Di sana para sahabat tampak tak terima atas perlakuan Wuri kepada Jaeyoung dan akan menghukumnya. Namun anehnya Jaeyoung tak mau hal itu terjadi. Karena ada satu posisi yang membuat Jaeyoung berpikir tentang kebaikan tulus yang dilakukan oleh Wuri. Yah, ketika Wuri membantu membalaskan dendamnya kepada 뭐 mantannya. 진심이었다고? 진작에 다 말하려고 했다고? Esok harinya dengan tekad yang bulat, Wuri keluar dari pekerjaannya. Tak peduli menjadi bahan gibahan rekan sekantor, Wuri tetap berkemas lalu kemudian pergi. Malamnya Wuri mencoba menelpon Jaeyoung, namun Jaeyoung sengaja tak mengangkatnya, seolah dia ingin melupakan semuanya. Beberapa bulan kemudian, kini Jaeyoung telah berhasil mewujudkan impiannya. Sudah banyak episode dilaluinya lewat studio podcast yang dibuatnya. Sementara Wuri kini beralih profesi menjadi kasir di suatu pusat perbelanjaan. Di malam harinya, ketika ingin menulis, Wuri seketika teringat obrolannya dengan Jaeyoung yang membahas tentang cinta. Di mana Wuri mengutip perkataan penulis favoritnya yang mengatakan bahwa jika kau tak mencintai, kau tak akan bisa menulis. Itu artinya Wuri telah mencintai objek tulisannya. Begitupun dengan Jaeyoung, kini di suatu tempat sepertinya ia memikirkan hal yang sama. Suatu hari ketika beres-beres kamar, Jaeyoung tak sengaja melihat buku tamu yang dulu pernah dicuri oleh Wuri. Ternyata selain mencuri, Wuri juga menyumbangkan uang $10 di acara pernikahan mantannya itu. Dan itu membuat Jaeyoung tersenyum. Scene beralih di tahun baru. Setiap tahun baru, Jaeyoung selalu melakukan kebiasaannya, mulai dari donor darah hingga makan mie kesukaannya di suatu restoran. Nah, ketika mau makan di restoran mie itu, ia tak sengaja melihat Wuri sedang makan mie seorang diri. Padahal Wuri dulu tak menyukai mie tersebut. Jaeyoung pun segera balik kanan. Wuri yang juga melihat kedatangan Jaeyoung segera mengejarnya. Ketika berhasil mengejar, Wuri mencoba menjelaskan tentang perasaannya yang selalu memikirkan Jaeyoung. Hingga ia melakukan hal yang biasa dilakukan Jaeyoung di setiap tahun baru. Melihat itu, Jaeyoung terdiam heran, seolah ia melihat ketulusan dari seorang Wuri. Tak sampai di sana, Wuri mencoba menyampaikan perasaan tulusnya kepada Jaeyoung. Bahwasannya ia merindukan Wuri dan ingin bersama Wuri selamanya. Diam sejenak tanpa kata, akhirnya Wuri tersenyum lalu pergi begitu saja, seolah enggan mengiyakan perkataan Wuri tadi. Namun Wuri terus mengikuti Jaeyoung dan itu membuat Jaeyoung tersenyum lebar dan bahagia. Berjalan berdua tanpa status menjadi akhir dari film ini. Oke guys, sampai di sana film pun tamat.